telah datang kepada kalian bulan yang agung. Yang menamakan bulan ini bulan yang agung adalah Nabi yang agung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menamakan bulan Ramadan ini sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya Nabi SAW mengatakan fihi laila khairun min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan terdapat suatu malam yang lebih agung, yang lebih baik, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Faradallahu siyamah. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sekalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'ah. Allah jadikan bangun malamnya dengan tahajud, dengan ibadah sebagai ibadah yang tatawwu', ibadah yang sunnah. Kemudian Nabi menegaskan, "Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridata fi ma siwa." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah secara umum di bulan suci Ramadan, yang dia lakukan dari kebaikan, dari perkara sunnah dicatat oleh Allah seakan-akan ibadah yang fardu. Pahalanya dilipat gandakan. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan melakukan ibadah yang fardu, dilipat gandakan oleh Allah ibadah fardu yang dia lakukan menjadi 70 kali lipat ibadah fardu. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang yang berakal sehat, seorang yang punya hati, yang punya iman, ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, hendaknya dia tidak mensia-siakan anugerah Allah tersebut. Dia mendengar amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, baik itu perkara yang sunnah maupun perkara yang wajib. Maka hendaknya dia perbanyak ibadah yang sunnah. Hendaknya dia lakukan ibadah yang wajib dengan sebaik-baiknya, bi ihsanu itqan. Melakukan ibadah yang wajibnya dengan sempurna, dengan kekhusyuan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, sehingga pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dia perbanyak ibadah yang sunnah. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam khutbahnya adalah program-program yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Program-program yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Perbanyak sunnah. Apa yang bisa kita lakukan? Qobliyah, ba'diyah. Di bulan suci Ramadan, jangan kita tinggalkan. Itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan, itu dicatat pahala ibadah yang wajib oleh Allah Ta'ala. Salat duha, jangan kita tinggalkan. Ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Salat witir, kita alhamdulillah tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, dan bisa kita sempurnakan witirnya menjadi 11 rakaat. Minimal yang sempurnanya 3 rakaat. Tetapi kalau mau sempurna lagi 11 rakaat. Kesempatan bakal kita sekalian untuk mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, ini bulan Ramadan adalah syahrus sabar, bulan kesabaran. Dan kesabaran tidak akan nampak pada diri seorang hamba kalau nggak diuji. Iya kan? Kalau nggak ada ujian, bagaimana mau nampak kesabaran? Dan kesabaran adalah kita pasrah, puas, ridha terhadap segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita cobaan, kita sabar. Di antara cobaan dan ujian itu di bulan Ramadan yang biasanya kita makan lahap, tahan dulu. Sabar. Yang biasanya kita tidur di waktunya, tahan dulu. Warnai malam-malam Ramadan dengan sholat, dengan ibadah. Sampai Nabi SAW bilang di dalam hadis yang lain, hadisun sahih, barang siapa yang puasa fala yarfuth wala yajhal. Jangan dia mengucapkan ucapan yang jorok, yang kotor, ya, atau cacian atau makian. Bahkan Nabi bilang, fa in qatalahu au syatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang ganggu dia, dicaci, dimaki, bahkan sampai Nabi bilang qatalahu, diperangin. Ada orang angkat senjata untuk merangin dia. Nabi bilang, bulan suci Ramadan jangan engkau layani orang semacam ini dengan perlakuan yang sama yang dia lakukan. Tidak. Tetapi katakan kepadanya, saya lagi puasa, bukan waktunya saya meladeni hal yang beginian. Nabi ngajarin seperti itu. Di sini kesabaran diuji.
Amarahnya dibangkitkan, dia sabar. Diberikan ujian oleh Allah, dia sabar, dia ridho, dia puas. Dijadikan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan berbeda dari kebiasaannya, dia terima, dia pasrah. Ini ujian dan ini adalah kesabaran. Nabi bilang, was-sabr thawabuhul jannah. Kesabaran ganjarannya dari Allah surga. Masya Allah. Kita biar sabar, Allah kasih bakal kita surga. Terus ada lagi yang menarik dalam khutbahnya Nabi. Wa huwa syahrul muwasa. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian, bulan untuk berbagi kepada sesama. Dan ini kesempatan bakal kita. Di saat-saat semacam ini ketika wabah, penyakit menimpa kita, sehingga banyak yang terdampak dari virus atau lain sebagainya, ekonomi turun, orang-orang yang di PHK dan lain sebagainya. Ini kesempatan bakal kita untuk menjalankan program yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk bulan suci Ramadan. Apa itu? Bulan untuk memberikan kepedulian kita, perhatian kita kepada orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang khususnya yang terdampak dengan keadaan semacam ini. Ayo kita berbagi. Habib, saya nggak punya. Ntar di dalam hadis ada lagi disebut sama Nabi. Nggak harus kita memaksakan diri, sekalipun kita berbagi dengan seteguk air. Bukan segelas air, bukan sebotol air, seteguk air diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak harus kita memaksa diri. Tetapi kepedulian itu ada di dalam hati kita, dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman. Ini program dari Rasulullah kita atur untuk bulan suci Ramadan. Nabi kasih kita harapan, khusus di bulan suci Ramadan. Tahu Nabi Muhammad bilang apa? Jangan kita pikirin urusan rezeki, apalagi di bulan Ramadan. Nabi bilang, syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan, Nabi bilang rezekinya mukmin bertambah. Kita lihat, bulan suci Ramadan yang lalu, tiap tahun ada aja rezeki ditambahkan. Sesusah apapun keadaan orang di bulan Ramadan, dia buka puasa enak, keluarganya kenyang. Semuanya, hampir mayoritas seperti itu. Nggak disangka-sangka, THR ada aja. Wah, insya Allah tahun ini juga THR nggak bakal kurang. Berkah dari Nabi besar Muhammad SAW. Sekalipun keadaan kayak begini, insya Allah makin berkah, makin berkah. Yang penting kita tulus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW juga ngasih kepada kita satu program penting. Apa itu? Man fattara shaiman. Berbagi, berbuka puasa. Kita atur program-program semacam ini. Bagaimana kita mau berbagi buka puasa kepada orang-orang di luar sana, baik yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan, kita berbagi buka puasa kepada mereka sekalian. Dan Nabi SAW bilang, orang yang berbagi buka puasa, maghfiratan lidunubi, Allah ampunin dosanya, Allah bebaskan dia dari siksa api neraka, dan dia dapetin pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa ngurangin pahala nih orang yang puasa. Masya Allah. Satu orang kita kasih buka puasa, kita dapat pahala satu puasa. 2 orang dapat pahala 2, 3 orang dapat pahala 3. Coba kira-kira kalau kita beli korma 1 dus, isinya berapa butir tuh? Nggak tahu berapa puluh, nggak tahu berapa ratus butir. Tiap 1 dus habisin, tiap hari, tiap sore. Begitu. Lihat berapa banyak pahala puasa kita dapetin. Jadi ini ladang amal kita. Di tengah-tengah keadaan yang semacam ini dapat pahala besar. Sahabat bilang, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Enggak semua orang di antara kita mampu memberikan buka puasa kepada orang lain. Enggak semua orang mampu. Nabi Muhammad bilang, jangan takut. Yu'tillahu hadza tsawab. Allah kasih nih pahala macam begini, enggak harus dengan ngenyangin sampai perut kenyang. Enggak. Ngundang orang banyak, enggak. Nabi Muhammad bilang, ya, sekalipun seteguk susu atau sebutir korma atau seteguk air, kata Nabi Muhammad, bukan segelas air, seteguk air. 1 gelas nih berapa bisa teguk? Berapa orang yang bisa neguk dari 1 air, 1 gelas? Ini diberikan dengan 1 tegukan air, pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga Nabi bilang, ini bulan Ramadan, bulan kita meringankan kerjaan para pegawai kita. Nabi sampai perhatian, man khaffafa an mamluki a'taqahullahu minan nar. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada pembantunya, zaman itu budaknya, keringanan di dalam pekerjaan, maka Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Masya Allah. Jadi ini program banyak yang bisa kita lakukan.